Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum kita mulai ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mengaruniai kesempatan kita semua ya di sini untuk berkumpul, sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah SAW dan keluarga serta sahabat-sahabat beliau. Oke, kita mulai ya acara ini. Sebelumnya saya sapa kembali kepada Bunda Antik. Bunda Antik, nama lengkapnya Anda ya, Bunda Antik Ernawati ya, Masya Allah. Ada juga siapa ini? Ada yang join nih, sebentar ya, saya bantu admit ya. Oke, yuk lanjut. Kemudian kita melanjut ya, langsung aja. Bu Antik, saya sebelumnya izin mau memperkenalkan Bunda dulu ya, sebentar ya. Silahkan Bu Anis, terima kasih sebelumnya. Ini saya share screen sebentar. Beliau ini oke, bentar. Ini ada sedikit bentar. Ya. Udah muncul ya? Belum. Belum. Bentar, ini udah. Gimana? Sudah ya? Semoga udah muncul ya? Oke. Ya, sudah muncul. Kalau ini yang muncul yang ini flyer Mbak. Oh, sorry. Nah, oke. Ini saya izin kenalkan. Beliau Bunda Antik Ernawati. Nah, beliau ini ya, bisa dilihat sendiri. Beliau seorang, ini yang paling saya senang, manajer rumah tangga. Ini Masya Allah banget nih. Saya belajar ya, jadi manajer, wah luar biasa. Jadi kalau manajer pasti ya, tugas manajemen ini gimana? Sorry. Beliau adalah lulusan dari S1 Ekonomi Manajemen, full time. Kita ada di aktivitas ini ya, aktivitas profesinya beliau full time mother dari tahun 2021. Tapi beliau juga home educator ya. Ini beliau juga distributor Mimi Channel Surabaya. Sebelumnya yang pertama adalah di awal-awal ya, tahun 2011 beliau itu founder Bali Peduli ASI. Jadi aktivitasnya sangat banyak sekali memang sebenarnya. Kalau digali lagi sebenarnya masih ada beberapa yang nggak dicantumkan nih. Founder AIMI Bali, bendahara AIMI daerah Bali juga. Ada juga konselor menyusui, distributor center energi, owner susu klasik. Nah, ini bisnisnya beliau ya. Kemudian juga pegawai di PT Indonesia PR Bali dan PT Indonesia Masya Allah. Ini juga aktivitas komunitasnya ada sebagai fasilitator ya, baik di Hebat Surabaya, Hebat Pusat. Beliau juga fasilitator di Bali. Bahkan beliau sebenarnya ada koordinator daerah di provinsi di Bali ya, Masya Allah. Nih, itu 11 beliau ini 40 satu putra dan putrinya. Ini yang beragam demikian. Lalu yang menarik, beliau sekarang memilih, ini tertarik dengan bidangnya beliau itu seorang minat sekali belajar tentang parenting, sustainable living, simple living, dan social community. Masya Allah. Ada lagi kayaknya desain ya Bunda ya. Ini Masya Allah sekali. Oke, saya izin stop share dulu, kita langsung ke Bunda. Saya izin ini ya, pin dulu ya. Oke, saya ingin ya Bunda. Oke, Bunda Antik ya. Oke, sore ini kita nggak, Bunda ada ini nggak, slide atau materi nggak ya? Kayaknya nggak usah, kita ngobrol aja santai.
Ya, oke, terima kasih sebelumnya teman-teman yang baru nyusul, baru datang ya. Oke, terima kasih. Di sini sempat saya izin sapa dulu deh yang Bunda Atik, Bunda Dewi yang baru join. Siapa lagi? Oh, udah ada Bunda Widya, Bunda Ismatul Maulana dari Kota Tegal, Masya Allah. Jadi nanti sebelumnya nanti kita sapa lagi. Sekarang kita kembali ke Bunda Antik. Oke, tema kita judulnya baru nih, beda nih, ngobrol santai tentang perjalanan seorang ibu ya. Kita jadi ngobrolnya santai ya Bunda ya. Insya Allah. Oke. Oke Bunda Anti, saya sebelum mengawali semuanya ya, saya ingin bertanya, kalau boleh ya, apa sih yang memotivasi Bunda untuk kembali ke rumah gitu setelah ya apa tadi bekerja kawan-kawan ya, gimana Bunda? Terima kasih banyak atas waktunya Bu Ani. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak ya juga kepada para peserta yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini untuk menyimak sharing saya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan sharing saya nanti bermanfaat ya. Dan saya duduk di sini bukan berarti saya paling, tetapi saya hanya ingin sekedar sharing. Saya ya seorang ibu biasa saja ya, yang mungkin mendapatkan keberuntungan untuk diinterview nih sama ya, untuk sharing di grup Hebat Community. Semoga aja bisa apa ya, men-sharingkan ilmu. Mungkin ada ilmu yang bisa didapat dari sharing saya nanti, ataupun juga motivasi barangkali, ataupun hikmah-hikmah lainnya. Saya bersyukur pada Allah ya pertama kali. Dan baik, langsung ke pertanyaan Bunda tadi ya. Apa sih yang memotivasi saya ya? Iya. Jadi yang memotivasi saya untuk kembali ke rumah itu ya mungkin seperti pada umumnya ya, seorang ibu apa ya, ketika masih sendiri pengen menikah, kemudian setelah pengen punya anak. Insya Allah anak-anak dan suami lah yang memotivasi untuk saya kembali ke rumah gitu, juga keluarga, karena tentunya orang tua juga ya, karena beliau sudah semakin menginjak usia tua yang memang perlu dibersamai juga. Terus kemudian juga ada satu hal mungkin ini ya ya biasa, tapi insya Allah ini adalah salah satu hal yang besar yang ingin kita capai, tentunya semuanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu. Iya, betul. Itu yang paling utama malah ya. Oke, Bunda, jadi itu ya dorongannya ya. Jadi keluarga itu yang memotivasi justru ya. Nggak semua keluarga seperti itu ya Bunda. Saya pernah dengar itu, oh jangan nanti kalau Umi atau Bunda nggak kerja nanti kita nggak ada duitnya dong, gitu. Ini unik nih. Ini saya benar-benar menemukan itu. Enggak ya kalau Bu Antik ya malah enggak ya. Sebenarnya itu ada sih celentukan dari ini ya. Salah satu buah hati saya tuh ada gitu. Wah sekarang nggak kerja lagi, nanti gimana dong gitu. Maksudnya terkurangi dong happy mereka yang biasanya bundanya mungkin kerja dapat penghasilan sendiri, bisa mensupport keluarga, kemudian bisa mungkin bisa apa ya ngajak liburan kapan aja gitu kan. Jadi sekarang terkurangi, oh ya. Tapi itu semua wajar sih. Terus kalau Bunda Antik sendiri, sejak kan pasti beda ya antara bekerja, berkarir, termasuk itu perjalanannya kan juga pasti berbeda. Kalau saya mau boleh tahu tuh sebenarnya ada nggak sih perasaan sedih, menyesal atau apa ya, istilahnya apa, bingung misalkan setelah melepas karir gitu, gimana Bunda? Perasaan sedih melepas karir itu insya Allah ada, tapi wajar itu semua ya, sekedarnya aja ya, karena setiap hari itu kan kita menjalani rutinitas yang sehari-hari dan tidak apa ya, maksudnya dalam waktu yang panjang ya, saya kurang lebih 17 tahun berkarir, itu kan bukan waktu yang sebentar gitu. Kesedihan itu pasti ada, tapi karena tertutupi oleh niat ya, bismillah, niat yang kuat untuk memang benar-benar kembali pulang ke rumah untuk melepaskan itu semua ya,
Alhamdulillah itu semua terselesaikan gitu. Misalnya ya sedih-sedih sewajarnya, bahagia tentu ya lebih bahagia sekarang karena apa yang kita niatkan sudah tercapai gitu kan, terijabah oleh Allah gitu. Wah, Demikian Mbak Onis. iya. Bunda, kalau tadi sedihnya ada, cara mengatasinya gimana Bunda? Ini mungkin bisa apa? Ya misalkan sedih atau merasa kesepian ya. Kan tadi kan kalau di luar tempat bekerja itu pasti kan banyak temannya, banyak ketemu ya istilahnya teman ngobrol diskusi. Terus kan kalau di rumah kan pasti ada rasa yang tadi ya, mungkin kesepian misalkan gitu. Gimana Bunda? Ada bagaimana cara mengatasinya gitu Bunda? Untuk mengatasi kesedihan, jadi ini ya, ketika bekerja dulu, saya pun juga intinya sering berkegiatan di luar gitu. Jadi nggak melulu bekerja di kantor. Jadi aktivitas di luar pun saya ikutin gitu. Misalnya ngaji gitu kan, ngaji di luar bersama teman-teman. Jadi temennya otomatis sudah apa namanya ya, tidak hanya di kantor saja gitu. Jadi bisa teralihkan di situ. Untuk mengatasi kesedihan ya, itu. Misalnya kalau ingat itu pasti ingat sama teman, apalagi setiap hari berkumpul bersama, bahkan selama sehari 8 jam kali selama ini ya, selama 6 hari ya, 5 hari kerja, 5 hari kerja gitu, jadi waktunya lebih banyak di sana ya. Terus kemudian kehadiran anak-anak itu karena memang niatnya itu memang ingin hadir membersamai anak, jadi anak-anak itu jadi fokus utama insya Allah. Jadi kayak ngapain sih mesti berlarut-larut sedih gitu kan, nggak perlu ya, udah kenangan yang masa lalu ya sudahlah, cukup dikenang gitu kan, tapi tidak untuk terlalu difokuskan gitu kan. Maksudnya ya ibarat kayak sebenarnya kenangan ini, saya termasuk orang yang melo juga. Kalau sedih itu udah bisa aja sedih, tapi ada salah satu ilmu yang saya pelajarin, bagaimana biar sedih itu tidak berkelanjutan, yaitu ya nggak usah terlalu didramatisir gitu kan ya. Ibarat kita terluka, ibarat kita terluka, misal kegores pisau, itu kan terluka perih gitu. Nah kalau kita tetesin dengan jeruk nipis, itu akan semakin perih gitu. Nah jeruk nipis tadi mungkin dramatisir itu tadi ya. Jadi ya udah, oh iya, ya sudahlah, harus kembali lagi on track gitu kan. Nggak perlu kesedihan itu terlalu lama kita munculkan seperti itu. Ya oke, fokus lagi, balik lagi gitu kan. Udah tatap yang di depan mata aja deh, nggak usah balik-balik ke belakang lagi deh gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan juga tentunya memperbanyak zikir ya Mbak. Oh gitu ya Bunda. Zikir untuk mendekatkan diri pada Allah, biar kesedihan itu dirubah menjadi suatu kegembiraan gitu. Entah dengan cara Allah seperti apa. Demikian Mbak. Oke, terima kasih Bunda. Ini Bunda, pertanyaan saya mungkin masih terkait itu ya. Sebelum Bunda keluar nih, berhenti bekerja, berkarir, bahkan bisnisnya juga di stop ya Bunda. Itu siapa orang yang mungkin jadi pertimbangan Bunda, yang sempat jadi pertimbangan untuk dikhawatirkan bahwa orang ini nanti akan menolak atau paling jadi concernnya Bunda tadi. Ada nggak kayak keluarga besar atau mungkin bos atau ada nggak? Oh, jadi kemungkinan siapa yang menolak gitu ya, misalnya kemudian saya seperti itu. Ya. Untuk makan sumami mungkin ya tadi nolak. Wah nanti duitnya gimana, kurang nggak gitu. Soalnya putranya 4 ya Bunda. 4 Masya Allah. Jadi justru yang paling saya khawatirkan itu adalah orang tua saya. Saya ingin menjaga perasaan orang tua saya yang memang punya impian besar, yang punya harapan besar, ingin anaknya itu, istilahnya goalnya dari mensekolahkan anaknya itu kan, anaknya pengen bekerja, pengen berkarir gitu ya, biar bisa mengangkat nama keluarga, prestis lah ya namanya, seorang perempuan bekerja itu prestis tersendiri gitu, punya ini tersendiri bagi keluarga gitu kan, apalagi memang mindset keluarga itu kalau nggak pegawai nggak keren gitu kan. Nah, jadi justru menjaga perasaan orang tua itu yang buat saya itu susah gitu kan. Kalau untuk suami, untuk anak-anak insya Allah bisa dikondisikan, karena memang kami dari awal insya Allah memberikan kepada kami apa ya, yang membuat saya bersyukur itu kami mandiri gitu. Maksudnya ya memang sudah lepas dari orang tua gitu kan. Saya
Dan kami memang tinggal jauh. Oh, Ketika lulus sekolah, mempengaruhi ya? kerja udah langsung dilempar gitu. Oh, gitu. Dilempar jauh gitu kan, jauh dari orang tua, Masya Allah gitu kan. Terus dari Yang di situ Bali tadi ya? ketemu suami, dan suami juga jauh, itu suami saya dari Tulungagung. Jadi kita benar-benar harus fight sendiri gitu. Jadi anggaplah ya, karena kami tidak ini ya, istilahnya tidak, insya Allah tidak akan banyak intervensi ya, dan selalu berusaha sejalan lah antara suami istri. Jadi untuk mengkondisikan suami, anak-anak itu insya Allah sudah penuh pertimbangan lah ya. Justru orang tua yang menjadi kendala untuk saat ini gitu, keluarga lah ya, keluarga besar. Karena punya ekspektasi tadi ya sebenarnya. Iya, betul. Tapi ternyata keluarga inti itu yang menjadi penguat ya justru ya. Masya Allah. Ya. Oke. Pertanyaannya apa lagi ya? Oh, teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan dicantumkan di sini ya. Boleh ngechat atau boleh raise hand juga. Misalnya ngobrol langsung ke Bu Antik, silahkan ya, dipersilahkan. Mungkin kita punya rasa penasaran atau bahkan punya kondisi yang sama atau mungkin mirip gitu. Bisa juga disampaikan ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Saya mungkin akan tanya tentang ini. Hal apa benda yang paling mencolok antara sebelum hal yang paling mencolok ketika bekerja dan setelah full time di rumah, gimana benda? Kembali ke rumah gitu. Apa yang paling mencolok? Iya, Mbak. Ini sih ini ya, yang paling mencolok itu gini, tentunya penghasilan ya. Ada penghasilannya, tadinya punya penghasilan sendiri, kemudian dilepas, otomatis itu yang menjadi ini ya, perbedaan mencolok ya. Seperti itu. Sama apa ya, pakaian dinas kali ya. Biasanya. Masya Allah, iya pakaian dinas ya. Oh iya benar-benar, kalau di rumah seringkali pakaiannya apa aja ya. Apa aja lepasan gila ya, iya. Terima kasih Bunda. Itu yang paling ini ya. Oke. Kadang bisa nggak Bunda ngisengin tetap pakai seragamnya gitu, atau seragamnya udah disingkirkan? Untuk seragam itu saya masih simpan beberapa. Saya juga bingung kalau mau menghibahkan, tak saya hibahkan kemana gitu kan, karena memang ada gitu. Jadi ya memang masih saya simpan beberapa, memang dulu yang memang masih baru gitu saya hibahkan kepada teman-teman yang memang masih junior. Kebetulan ya siapa yang mau. Kebetulan memang kita dapat seragam gitu, terus tapi kalau ini ya memang masih ada beberapa yang saya simpan. Kalau ya itu tadi sih kendalanya, kalau saya hibahkan ke siapa yang kira-kira yang cocok kayak gitu kan. Ya, sementara masih disimpan dulu. Insya Allah nanti akan dilepaskan juga pada waktunya. Jadi ada intinya ya, ada pertimbangannya. Oke Bunda, sebelum saya nanti pertanyaan selanjutnya, ini ada yang bertanya nih. Saya izin bacakan ya di chat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda Antik. Yang pertama ini mau nanya, apa yang membuat Bu Antik memutuskan anak-anak HS? Iya ya Bunda, karena tadi itu belum tersampaikan ya, ada 4 putra itu HS ya sekarang. Bagaimana Bunda nih? Apa yang membuat Bu Antik memutuskan untuk HS? Monggo Bu Antik. Iya, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Jadi saya memutuskan HS memang ya berawal dari pandemi kemarin. Sebenarnya saya termasuk baru untuk menjalankan homeschooling ini, berawal dari kemarin waktu pandemi itu kebetulan memang ini ada ya saya terbuka aja ya, ada salah satu anak saya yang memang dia itu kesulitan matematika. Pelajaran matematika ya. Jadi ketahuannya ketika memang sudah pindah ke Surabaya gitu. Tadi sebelumnya kan saya tinggal di Bali, itu belum ketahuan, semuanya masih berjalan normal. Tapi ketika sudah pindah di Surabaya itu kok ini ya, ada sesuatu yang istilahnya harus lebih diperhatikan lagi. Kenapa ini anak ketika jam-jam pelajaran tertentu dia kurang termotivasi, kemudian sampai dia nggak mau sekolah gitu kan. Terus akhirnya berusaha menggali kenapa sih, ada apa? Apakah jauh berbeda ini ya
sistem pengajaran di Surabaya dan di Bali gitu. Nah, komunikasi dengan pihak sekolah dan ternyata ngobrol-ngobrol dengan anaknya juga ternyata dia memang mengalami kesulitan matematika gitu. Nah, dari situ memang dari dulu sebelumnya saya juga sudah mulai kepo-kepo gitu tentang homeschooling ya, dan kayaknya ini apa ya, mungkin karena kepo itu malah dijawab itu sama Allah, dikasih soal sekalian gitu. Ini dikasih soal anakmu, oh ya udah akhirnya kita ngobrolin sekeluarga, anak juga ya, gimana, apalagi ada momen itu yang pandemi itu, anak sekolah online, ya sudahlah kita lanjut homeschooling aja gimana gitu kan. Terus melihat pelajaran-pelajaran sekolah yang memang sangat berat ya karena muatan-muatannya, saya sendiri mungkin waktu itu saya kerja, saya merasa saya membersama anak-anak itu mungkin tidak membersamai ya, karena arti membersamai itu kan memang benar-benar lebih dari menemani, lebih dari sekedar itu gitu kan. Jadi saya hanya sekedar menemani selama ini, dan itu kayaknya kurang ya. Terus ketika melihat PR-PR mereka kayak gitu, wah kok berat ya, anak seusia segini sudah dapat soal begini ya gitu. Terus saya merasa, kamu ngerti nggak sih dengan ini gitu kan? Kakak ngerti nggak? Enggak. Terus nggak ngerti. Jadi mereka merasa ini ya, apalagi di komunitas hebat mempelajari tentang fitrah, inside out, terus kemudian bagaimana gurunda kita dulu, anak tuh nggak perlu dijejali macam-macam kayak gitu. Itu semua masuk dalam diri saya gitu. Hingga akhirnya ya itu semua menjadi pertimbangan saya gitu. Anak terlalu terbebani dengan pelajaran sekolah, ya mungkin bagi anak tertentu bisa, tapi bagi anak saya yang satu itu mungkin kurang kayak gitu. Ya akhirnya itu menjadi pertimbangan juga, dan akhirnya adiknya yang tadinya ini qadarullah juga, pandemi itu sudah saya daftarkan sekolah waktu itu untuk TK ya, masuk TK, dan ternyata 6:30 itu sudah harus masuk, sudah harus di briefing orang tuanya gitu. Oh itu berat banget, sementara saya dulu ketika kerja di Grati terakhir ya, pindah Surabaya. Dulu di Bali saya masih bisa santai, kerja berangkat jam 7:15, ngebut-ngebut itu masih bisa. Nah, kalau di Grati itu, kan itu Pasuruan, tempatnya di pinggir laut gitu kan. Saya harus berangkat 1 jam, jadi habis subuh saya sudah harus berangkat kerja gitu kan. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya, sulit ini, nggak mungkin saya serahkan kepada ART gitu kan. Terus bagaimana anak saya nantinya gitu ya. Hal-hal itu juga yang menjadi pertimbangan saya. Selain saya meng-HS-kan anak saya, dan juga saya harus segera pulang ke rumah nih kayak gitu. Demikian. Itu ya, di latar belakangnya memang kebutuhannya anak yang utama ya, sudah. Masya Allah. Oke. Ini masih saya lanjut ke pertanyaan dari yang ini ya, yang bertanya nih. Assalamualaikum Bunda Antik, izin bertanya. Saya Widya dari Tegal. Berapa lama orang tua atau mertua menerima kalau Bunda harus kembali ke rumah dan tidak bekerja di ranah publik? Ini ada poin pertama Bunda. Mau dijawab dulu atau saya bacakan poin kedua? Poin keduanya, bagaimana menjelaskan ke orang tua atau mertua di awal rencana resign? Ini Bunda. Ini lagi pertanyaannya udah selesai atau belum Bunda? Kalau yang pertama mungkin bisa jawab dulu ya Bunda, berapa lama? Pertanyaan udah belum ya? Udah itu. Belum, berapa lama orang tua menerima? Belum udah menerima belum? Itu pertanyaan dulu. Udah. Jujur ya. Jujur pada orang tuanya ada 4 ya Bunda ya? Iya Bunda, iya betul. Jadi ya qadarullah ya. Kalau saya ibu mertua memang sudah nggak ada sejak saya menikah, kemudian tinggal bapak mertua. Nah kalau bapak mertua insya Allah mudah untuk dijelaskan, karena memang ini ya, intinya saya sebagai istri ya memang harus mendukung karir suami juga gitu. Kebetulan suami ASN, jadi mungkin beliau lebih mudah menerima. Terus apa ya, karena alasan ingin menjaga cucu-cucunya ya, ingin mendidik cucu-cucunya secara apa ya, mandiri gitu, sehingga beliau dengan berbagai pertimbangan akhirnya ya alhamdulillah ya bersyukur dijalani, dinikmati saja gitu kan. Nah kalau untuk orang tua saya buka kartu ini
Untuk orang tua saya pribadi, jujur mohon maaf, sampai saat ini saya belum menjelaskan kepada orang tua saya. Orang tua saya sekarang tinggal bapak saya. Jadi ketika saya resign, saya belum jujur pada orang tua saya. Kalau dulu ibu saya ketika apa ya, nemenin saya, misalnya ibu saya itu sering saya repotin dulu ketika saya melahirkan. Jadi pasti ada sebulan sampai 2 bulan gitu nemenin kami. Nah itu saya brainstormingnya dikit-dikit, Bu, nggak kerja itu nggak apa-apa kok. Kerja itu tidak harus di sini, Kak. Gitu, misalnya harus ya. di kantor kayak gitu. Ini nabung dulu, investasi dikit-dikit ya. Iya, nabung sedikit-sedikit gitu. Kerja tidak harus di kantor, dengan berusaha di rumah juga bisa dinamakan bekerja kayak gitu. Sedikit-sedikit kemudian melihat bagaimana susahnya kami ketika kami jauh dari orang tua, kemudian harus bekerja, ya kendalanya mesti ART ya, mesti waktu itu ART akhirnya merepotin orang tua kayak gitu, ya sedikit, insya Allah ibu sedikit paham. Dan qadarullah ketika saya memutuskan untuk resign kemarin, saya belum sempat memberitakan kepada ibu. Nah, ibu sudah meninggal duluan. Nah, di situ itu sebenarnya ya ada berkah, ya ada sedih juga. Gitu. Nah, terus kalau untuk Bapak ini dulu yang pernah ketika mendengar saya itu mau resign itu langsung nelpon gitu ya. Pokoknya kamu nggak boleh keluar nih ya. Pokoknya kamu harus kerja, bla bla bla. Pokoknya ini. Nah, itu memang masih susah untuk saya, tapi saya selalu minta berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah membuka hati Bapak saya, mudah-mudahan suatu saat saya bisa membuktikan kepada Bapak saya bahwa meskipun saya di rumah, saya tetap produktif kok gitu. Tetap bisa kok, rezeki itu mengalir, rezeki itu dari Allah gitu. Dan alhamdulillah ya insya Allah sekarang sedikit demi sedikit Allah itu membantu saya dengan adanya pengusaha yang di dekat rumah. Bapak saya dekat, sering ngobrol. Sekarang itu saya ketika mungkin sedikit-sedikit pelan-pelan saya pantik kepada orang obrolan gitu, Pak, gimana pendapat Bapak tentang pengusaha dengan Bapak ini gitu. Oh iya nggak apa-apa gitu kan. Oh iya malah ini ya gini-gini. Oh Bapak ternyata tertarik gitu kan. Maksudnya ya itu sebagai jalan ya untuk mempermulus nanti ketika saya mulai terbuka kepada orang tua saya. Ya memang nggak bisa langsung karena saya memikirkan saya eman gitu kepada orang tua saya, jangan sampai mereka nanti sakit karena kepikiran gitu kan. Jadi saya membaca aja nanti ketika memang beliau sudah siap, ya insya Allah saya akan ngobrol bersama suami saya bahwa ini adalah keputusan kami dan kami udah sepakat ya apapun pilihan kami kayak gitu. Demikian Bunda. Jadi malah justru ini kurikulumnya Allah yang bekerja ya. Jadi, betul ya, banget kurikulum Allah. gitu ya, Masya Allah. Ini ketawakalannya itu ya. Oke. Ini masih ada lagi pertanyaan ya Bunda ya. Assalamualaikum Bunda Antik. Saya Arida. Mohon izin bertanya. Penyesuaian apa yang dilakukan terkait perubahan penghasilan? Nah, yang tadi sempat kita perubahan penghasilan Bunda. Apa yang Bunda Antik ini lakukan terkait itu? Tadi mungkin itu ya Bunda ya. Setelah itu bikin tetap ada usaha ya kalau nggak salah ya. Tapi usahanya ganti gitu ya Bunda. Kalau saya baca dari CV, benar nggak? Jadi saya tuh memang bisa dibilang multitasking ya. Dulu itu sampai teman-teman tuh kamu masih kurang gajimu, ngapain sih kamu masih kayak gitu? Ya Allah pedes ya sebenarnya. Tapi sebenarnya itu kan apa ya, suatu kesenangan. Maksudnya hobi ya menurut saya. Apa ya, saya jadi suka. Bukan karena kurang penghasilannya tadi, bukan ya? Bukan. Jadi mungkin kembali ke pertanyaannya, penyesuaian apa yang dilakukan nih terkait itu? Ya itu dari awal homeschooling ini ya Bunda ya, jadi nggak ada sekolah lagi ya? Benar nggak? Ya memang saya pertama itu niat saya apa, luruskan niat. Jadi niatnya apa dulu, memang benar-benar harus digali ya niat kita itu, karena kalau niatnya nggak kuat itu akan gampang goyah menurut saya itu. Jadi niat, kemudian apa yang sudah diniatkan ya itu yang akan menjadi apa istilahnya fondasi dan juga pembatas ya nanti akhirnya oh ya harus balik ke track lagi nih kayak gitu. Terus kemudian memang saya jujur aja ketika saya berhenti bekerja niat saya memang pengen membersamai anak, tapi karena saya juga hobi usaha. Memang beberapa yang memang karena usaha kayak pesusu itu kan di Bali ya. Dulu customernya adalah wisatawan yang Bali gitu, ke Bali kayak gitu. Nah, ketika saya pindah ya otomatis saya harus rela meninggalkannya. Kemudian nah saya itu sempat kemarin
usaha apa ya biar saya nggak terlalu sepi gitu ya, coba jualan kayak gitu kan, yang ya sesuai hobi aja sih, jadi biar nggak ngoyo kayak gitu. Hobinya apa ya itu dijalankan, itu penyesuaiannya kurang lebih seperti itu. Kebetulan saya hobi jualan, ya udah saya jualan, tapi memang jualan saya nggak ada target ya bunda-bunda, nggak ada target saya harus profit sekian. Kebetulan saya itu social planner mungkin ya, karena saya nggak terlalu memikirkan keuntungan. Yang penting saya bahagia dengan menjual, saya punya relasi, saya bisa silaturahmi, ya Oh, itu gitu ya. hal-hal sederhana seperti itu ya. Jadi tetap menjaga bertemu orang ya. Jadi nggak Semua di rumah orang aja ya. ya. Jadi aktivitasnya yang terkait passion tadi, terus ketemu masyarakat, ada banyak komunitas ya tadi kayak nggak salah ya Bunda. Aktivitasnya tetap dijaga untuk eh, seimbang untuk nggak hanya seperti di rumah aja gitu ya Bunda mungkin ya. Iya betul. Ya, ya, ya. Ini masih ada pertanyaan, Masya Allah. Ini saya mampu nggak membacakan? Oke, lanjut. Bismillah. Ini persiapan apa saja? Dari Bunda Arida lagi ya. Persiapan apa saja yang dilakukan sebelum mantap menyerahkan surat permohonan desain? Nah, Bunda, ini agak Ya, jatuh awalnya. Atau salah itu. iya. Gimana, Bunda, monggo. Apa namanya? Jadi persiapan aja nggak bisa mantap ya. Persiapannya ya saya otomatis pertama itu memang niat dari saya pribadi, itu yang paling penting, tidak ada yang menyuruh gitu kan, karena alhamdulillah suami saya itu bebasin aja gitu dengan keputusan saya, kamu mau tetap bekerja atau misalnya di pabrik atau kamu mau di rumah, it's okay, yang penting kewajibanmu sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri itu terlaksana, intinya tidak meninggalkan kewajiban kita gitu. Jadi diberikan kebebasan dan tanggung jawab seperti itu, otomatis ya saya harus memutuskan sendiri ketika saya itu ya, saya harus niat, sudah bismillah niat saya sendiri, kemudian saya memang perlu komunikasi sama suami, bagaimana nih saya mau memutuskan ini, sempat diberi waktu itu sama suami 3 tahun lah kamu ya, biar Umi 3 tahun ya, ayah kasih waktu untuk benar-benar resign gitu, untuk menjaga psikologi saya katanya. Nah, karena Umi kan biasa bekerja, Umi punya potensi yang bisa dikeluarkan. Kenapa Umi memutuskan di rumah? Itu ada kekhawatiran tersendiri justru bagi suami saya. Nah, itu komunikasi dengan suami sudah, ya menurut saya keluarga inti. Kalau untuk anak-anak, ya mereka saya anggap mereka ikut aja deh, maksudnya mereka masih anak gitu kan, masih ya harus menyesuaikan aja dengan kondisi yang ada gitu. Jadi tidak terlalu ini, tapi tetap kita sounding. Nah, kemudian tetap namanya kita bekerja itu punya penghasilan sendiri, ya kita mesti memperhitungkan juga yang tadinya ada 2 sumber penghasilan, dari suami, dari kita pribadi seorang ibu yang bekerja. Nah, kalkulasi. Jadi ya tidak serta-merta saya langsung keluar gitu, enggak. Tapi saya kalkulasi kira-kira kebutuhan ini tercover enggak sih yang biasanya kita gaya hidupnya seperti ini gitu. Kita hitung-hitungan berdua dengan suami. Oh iya, kita satukan. Nanti kalau misalnya itu kira-kira oh insya Allah cukup. Dan sebenarnya itu matematika manusia ya. Kalau mau cukup, matematika Allah itu jauh lebih dahsyat gitu. Ya mungkin memang secara penghasilan ini ya sangat jauh berkurang mungkin ya buat saya pribadi gitu. Nah, itu jadi ya bismillah saja. Kemudian apa? Suami pesan kamu berdoa dulu ya Umi. Umi berdoa. Sebelum memutuskan sesuatu, niat sudah, diskusi sudah, silahkan berdoa, minta sama Allah mana yang terbaik buat Umi. Dan proses berdoa saya itu cukup lama. Dan Masya Allah ya, ketika saya berdoa, saya mencoba komunikasi dengan Allah, membaca Quran dan membuka Quran gitu ya. Allah itu jawabannya itu ya itu aja gitu, surat itu, ayat itu gitu. Allah Maha Pemberi rezeki, gitu aja. Masya Allah. Dari situ apakah benar ya? Benar nggak ya? Benar nggak? Ternyata ketika saya ulang-ulang, kok ayatnya ini mulu sih, ini bukan kebetulan sepertinya gitu. Cuma ini sudah sinyal dari Allah gitu kan. Jadi segala sesuatu libatkanlah Allah sih. Jadi kita punya keputusan apapun, niat apapun, libatkan Allah, berdoalah gitu. Kalau memang mantap, ya segera jalankan, karena kalau kita nggak segera mengambil keputusan akan ada waswisu ya, maksudnya akan ada bisikan-bisikan syaitan yang akan ini kita juga gitu, maksudnya menggoyahkan ya. Menggoda ya. Tidak akan, karena masih ya insya Allah pulang ke rumah itu adalah jika memang itu ada suatu kebaikan ya, insya Allah suatu kebaikan, karena kita niatnya memang untuk mendidik anak, membersamai anak dan keluarga, insya Allah itu adalah amanah dari Allah gitu kan.
pada saat pertama kita memohon keturunan ya. Saya itu ingat banget karena saya termasuk dulu ketika menikah nggak langsung punya anak. Ya, menunggu 2 tahun dulu. Jadi ada memohonnya gitu loh, ada usaha yang ada Allah, ada usaha kemudian memohon ya Allah gitu pengen punya anak. Nah, kita yang punya anak sudah diberi anak, masa iya kita tinggalkan? Kadang-kadang saya mikir kayak gitu. Oh iya ya, masa saya biarkan ini amanah ini. Saya dulu minta gitu. Gitu. Ya mohon maaf. Mungkin itu adalah saya ya. Mungkin akan berbeda dengan setiap Bunda gitu ya. Ini saya cerita versi saya sendiri. Ya, ini ada ini, maaf saya motong. Ini suaranya dikeraskan sedikit Bunda. Bunda Oh Anti. iya. Baik, Nji. Oke. Kemudian oke, monggo lanjut lagi Bunda. Jadi itu ya. Iya, persiapannya lebih ke itu aja sih. Memang tetap kalau misalnya Bunda, jadi kenapa saya memutuskan ya saya merasa Bismillah karena suami juga sudah bekerja, saya merasa insya Allah saya akan cukup dengan penghasilan sumber penghasilan dari suami saya itu menjadi pertimbangan juga. Tapi kalau memang kita sebagai tulang punggung keluarga ya memang mungkin perlu kaji ulang ya untuk memutuskan itu. Jadi ya itu tadilah ya, untuk segala sesuatu pasti ada pertimbangan-pertimbangannya kenapa seorang ibu bekerja di ranah publik kayak gitu. Ya itu yang paling tahu adalah kondisinya adalah kepada Bunda masing-masing kayak gitu. Ya itu ya yang perlu sangat digarisbawahi ya. Jadi pulang kembali ke rumah itu nggak bisa semuanya harus kembali ke rumah, itu tiap orang punya pertimbangan dan ini ukurannya sendiri-sendiri ya, yang paling pas ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini masih banyak Bunda, jadi saya harus ini mohon maaf baru bergabung. Oh ya, lagi perjalanan. Oke, silakan. Ada lagi yang mau tanya. Ini Bunda Antik, dulu kerjanya di perusahaan swasta atau instansi pemerintah? Tadi udah terjawab ya Bunda ya. Saya di Indonesia Power, buatan. Swasta sih. Saya di BUMN. BUMN itu setengah swasta, setengah pemerintah. Iya. Bisa jawabnya gimana Bunda? Anak perusahaan PLN, saya sekalian promosi Indonesia Power sekarang. Indonesia Power, iya karena mungkin jarang yang mendengar Indonesia Power itu apa sih gitu. Indonesia Power itu ya saya merasa punya ini ya, banyak diberikan ini ya sama ini Indonesia Power sangat berjasa buat saya maksudnya sampai pada titik ini gitu. Ya, saya berusaha mensosialisasikan apa sih Indonesia Power, yaitu gitu. Indonesia Power itu anak perusahaan PLN khusus dalam bidang pembangkitan gitu. Begitu Bunda. Jadi tadi yang protes tadi ya, suaranya tolong dikeraskan sedikit Bunda. Sebenarnya jadi Bunda Antik itu memang suaranya sangat lembut kalau ketemu beliau sendiri. Ya, jadi mungkin yang belum pernah ketemu Bunda Antik mungkin akan merasa suaranya kecil. Emang Bunda Antik suaranya memang kecil. Oke, kita lanjut ya. Nanti kapan-kapan kalau ada event lagi mungkin saya belikan mic aja atau saya bawakan mic. Ya, Qadarullah ini headphone-nya kok pada ini ya. Oke, jadi ya, tapi mungkin itu jadi dengerinnya pakai hati aja kayak gitu. Oke, ini apa lagi ya? Masya Allah, Bunda kita sama social planner sampai suami geleng-geleng. Oh ya, alhamdulillah suami selalu support dan nggak sampai apa tadi, untung istrinya. Lalu lanjut aja ya. Ini lagi ada Bunda Delvi, Umu Finza. Oke. Bismillah, izin bertanya Bunda Antik, bagaimana memantapkan hati dan apa saja yang harus disiapkan untuk memutuskan anak HS? Balik lagi tadi. Dan bagaimana menghadapi keluarga yang belum paham? Tadi sudah terjawab ya. Mungkin akan saya skip ya Bunda ya. Tapi ini mau curhat nih kayaknya. Boleh nggak? Atau di skip? Oke. Ini apa ya? Oke, tetap saya bacakan aja deh. Bagaimana menghadapi keluarga yang belum paham tentang HS dan selalu mendorong saya untuk segera memasukkan anak saya yang masih 5,5 tahun sekolah SD di umur 6 bulan. 6 bulan? Benar ya? Oke. Apa ini? Saya ketukar tulisan saya. Tahun ajaran yang akan datang ini dengan alasan agar bisa bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah. Bagaimana cara terbaik dan bijak saya menghadapi kakak seperti itu. Terima kasih. Jazakallah khairan, Bunda. Ini pertanyaannya rasanya kayak ke saya. Jadi untuk memantapkan HS atau untuk menjelaskan kepada orang lain sebenarnya ya kalau memang keluarga itu memang tantangan juga ya, keluarga terdekat itu menjadi tantangan tersendiri untuk menjelaskan. Saya pun juga gitu, apa nggak sayang kamu anakmu nggak disekolahin gitu kan. Ya kita lihat dulu siapa sih yang bertanya gitu kan.
apakah yang bertanya itu pro dengan kita atau tidak pro, gitu. Saya melihatnya gitu. Kalau tidak pro, kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Ya sudah, kita jalanin saja gitu. Ya, enggak, saya biasanya kayak gitu. Enggak, ya saya lebih banyak mendengar. Saya nggak akan berargumen apapun gitu. Karena percuma berdebat dengan orang yang nggak pro sama kita, dia tidak akan pernah setuju dengan diri kita. Gitu. Yang udah membenci ya tetap akan seperti itu ya. Iya, dia akan mencari-cari terus peluang-peluang kesalahan kita, misalnya yang nggak sesuai dengan kita gitu kan. Nah, kalau memang pro dengan kita, beliau memang mudah untuk menerima penjelasan, ya kita jelaskan bahwa belajar itu kan tidak harus di sekolah, dimanapun, kapanpun, tidak berbatas ruang dan waktu itu, ya belajar apapun, setiap momen adalah belajar gitu kan. Nah, tentang itu, jadi kalau memang bisa diajak berdiskusi seperti itu, kita diskusi, justru itu peluang ya, peluang kita untuk apa ya, istilahnya ya bagi yang pro HS itu menjadi pilihan lah ya, menjadi pilihan itu menjadi ya siapa tahu mereka juga ikut berpikir oh iya ya kayak gitu. Jadi lebih melihat aja. Kalau misalnya kepada orang tua saya kemarin, loh anakmu kok nggak sekolah sih? Udah waktunya sekolah loh, kok di rumah aja? Nah Allah itu membantu kami, khususnya termasuk proses mau resign itu ada WFH itu membantu saya, membantu banget gitu. Nah SFH itu juga membantu saya, dan iya anakku sekolahnya online gitu. Itu bisa jadi alasan ya, bisa menjadi. Terus kenapa kok kamu ini loh, yang lain bingung daftar sekolah kok enggak sekolah sih gitu. Oh, enje gampang, insya Allah sekolahnya di rumah itu. Anak-anak pun juga mereka ya kita pahamkan, anak-anak sekolahnya di rumah, belajarnya sama Umi. Nanti kalau ditanya ya ada yang kadang mereka sudah paham kalau di lingkungan sini, di lingkungan komplek ya karena memang ini saya tinggal di komplek ya perumahan, mereka kadang dia kok nggak sekolah, kamu kok nggak sekolah ya homeschooling, paling nanti konfirmasi ke uminya, ya uminya biasanya jawab iya belajar di rumah gitu ya, kalau mereka tertarik otomatis ngobrol, kalau nggak tertarik ya paling berhenti di situ gitu. Nah kalau orang-orang terdekat lagi yang nanya berarti ini kebetulan saya ya memang masih kakek nenek sama ini om ya yang nanya gitu ya, itu tadi saya melihat dulu ketika memang bisa diajak diskusi, ayo kita diskusi. Kalau nggak bisa, ya sudah kita mungkin bisa mengalihkan ke obrolan yang lain gitu. Karena saya nggak senang nanti kalau misalnya saya harus terlalu memaksakan mereka gitu, maksudnya untuk mengerti gitu kan. Sementara mereka nggak akan pernah ngerti juga gitu. Tapi kemarin sempet sih kakak ipar itu, Dek kenapa kok nggak disekolahin? Nggak mantap gitu. Ya, saya jelaskan karena beliau seorang guru, ya saya jelaskan. Ya insya Allah Bude ya ini belajar itu di mana aja Bude gitu insya Allah. Nah, terus kamu nanti gimana anak-anak itu belajarnya? Ya insya Allah menjadi pembelajar. Kami arahkan untuk menjadi pembelajar mandiri. Mereka insya Allah bisa mengakses ke semuanya ya. Untuk ilmu kan sekarang banyak bisa diakses dimanapun kayak gitu. Nah kalau misalnya untuk praktek ya nanti kita insya Allah ada ini Bude ya, praktek-praktek di rumah ataupun kita magangkan seperti itu insya Allah, dan kita tinggal membuktikannya aja sih bagaimana perbedaan ininya misalnya ke depannya kayak gitu. Dan anak-anak alhamdulillah juga support gitu kan, ketika mereka silaturahmin ke rumah budenya diajak ngobrol pun ya mereka enjoy gitu kan. Jadi seperti mematahkan anggapan bahwa homeschooling itu pilihan yang kurang tepat gitu. Itu mohon maaf kalau saya terlalu melebar. Itu udah menjawab kok, terima kasih. Malah penting itu, tambahan yang penting. Oke, ini ada yang tanya, Bismillahirrahmanirrahim, mau tanya Bunda, bagaimana menghilangkan kebosanan dengan aktivitas yang sama setiap hari di rumah? Ya, untuk aktivitas yang sama, jujur aja rutinitas itu memang membosankan. Tapi ya insya Allah kalau sudah autopilot ya, misalnya kita sudah terbiasa melakukan itu ya udah besok gerak aja gitu, misalnya otomatis. Kuncinya saya itu ada di bangun pagi kalau diri saya. Jadi kalau memang insya Allah dan energi besar saya ada di pagi hari, jadi saya memanfaatkan pagi hari saya itu seoptimal mungkin, sehingga nanti pada saat jam-jam tertentu saya butuh apa ya sudah saya penuhin gitu. Jadi terus kemudian saya juga melibatkan anak-anak saya. Jadi dengan melibatkan anak-anak itu kan pasti dinamikanya luar biasa ya.
Jadi di situ tuh nggak ada yang namanya bosen. Karena ya fitrahnya ibu cerewet, akhirnya lari ke cerewet tadi gitu. Baik-baik. Jadi nggak tadi pernah. catatannya salah satunya menjaga rutinitas pagi, yang kedua memberdayakan anak ya, menggerakkan untuk anak-anak gitu guys. Mengundang partisipasi anak-anak ya. Dan saya juga tetap menjaga silaturahmi dengan tetangga, tetap bergaul dengan tetangga. Saya sapa mereka, kemudian ya untuk ini ya refreshing ya, tetap bergaul dengan mereka, otomatis kan ya dapat ya kan namanya kita bertemu dengan orang lain, itu pasti akan ada energi yang masuk ke dalam diri kita kayak gitu. Terus kemudian juga ikut komunitas ya, salah satunya komunitas hebat ini yang saya tekunin insya Allah. Jadi dengan berperan sebagai fasil itu ini ya, menjadi fasil itu ada keuntungan tersendiri gitu ya. Kita bisa diskusi mungkin di grup besarnya itu masih adem gitu, tapi kadang-kadang ada suka heboh gitu di grup dapur fasil. Jadi kalau di sini ada member-member hebat, mestinya member-member hebat yang apa ya, yang belum menjadi fasil bisa tuh jadi fasil gitu. Insya Allah seru. Dan itu sebagai salah satu penyaluran ini kita ya, energi kita juga di situ, energi positif insya Allah. Demikian Mbak Onis. Mbak Onis masih mute? Maaf. Ya, terima kasih diingetin Bunda. Oke, ini tadi Bunda itu saya mungkin ini pertanyaannya udah ini ya. Mungkin Bunda, ini pertanyaan dari saya ya. Apa yang Bunda lakukan ya untuk menjaga kesehatan tadi ya, kesehatan mental lah, emosional, menjalani ya itu tadi ya. Karena ini rutinitas pagi ya. Tapi kalau dari sisi apa yang lainnya apa kesehatan mental apa gitu emosional gitu gimana Bunda? Pagi aja atau ada benar-benar ada something yang apa nih khusus gitu yang dilakukan gitu untuk menjaga Ya. Baik Mbak Onis, jadi kalau untuk menjaga kesehatan mental itu yang di-maintain pertama adalah ruhiyah ya. Jadi ruhiyahnya kita harus benar-benar dijaga staminanya, karena kita kan ada hak-hak jiwa dan raga kita. Dan kalau pernah mendengarkan ceramah Ustadz itu, dan itu saya setuju banget, kalau untuk fisik kita bisa berolahraga, kemudian untuk jiwa kita, ruh kita itu mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak membaca Al-Quran, kemudian dan otak kita banyak menimba ilmu, salah satunya adalah dengan membaca juga gitu. Nah, itu macam-macam. Jadi dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan itu tadi, fisik olahraga, kemudian juga secara ini kita dekat dengan Allah. Ya. Jadi kalau ada apa-apa ya ke Allah aja rasanya kayak gitu. Perbanyak kalau biasanya kan kita merasakan futur ya. Kebetulan jadi yang saya rasakan apa sih yang membuat saya malas, membuat saya biasanya saya jauh dari Allah. Saya kurang membaca Al-Qur'annya. Saya kurang zikirnya gitu. Itu melemahkan fisik saya, emosi. Jadi kayak jadi gampang emosi kayak gitu. Selain juga saya juga ikut misalnya ikut kajian-kajian, kemudian beberapa ikut training mindfulness kayak gitu, bagaimana sih mengatasi kayak gitu biar tetap terjaga ya, karena memang emosional kita, mental dan emosional itu sangat penting banget untuk dijaga bagi seorang ibu rumah tangga yang mendidik anak gitu. Apalagi sehari 24 jam bersama mereka, bersama anak-anak ya. Kalau suami mungkin kadang setengah harinya gitu karena suami kerja gitu ya. Yang paling itu ya memang anak-anak gitu, memang harus terjaga ya seperti itu. Dan insya Allah dengan bangun pagi, saya bangun pagi itu ya kita menghadap Allah dulu gitu. Kita dekatin Allah dulu, kita penuhi dulu hak-hak Allah gitu kan. Insya Allah dengan memenuhi hak-hak Allah terlebih dahulu, nanti ke depannya Allah akan melancarkan. Seperti itu. Jadi mungkin bagi orang yang sama-sama bangun pagi, tetapi yang satu itu memenuhi hak Allah dulu, yang satunya tidak, itu bisa dirasakan waktunya lebih panjang mana. Itu bisa dicoba. Seperti itu. Terus kemudian itu akan lebih menyehatkan juga. Jadi saya tuh pernah dapat ini juga dan saya insya Allah berusaha saya terapkan ya. Ada seorang ustadz
yang beliau itu jam sekian ada di masjid ini menyampaikan dakwah, jam sekian sudah di daerah ini, jam sekian lagi dalam satu hari beliau bisa berpindah-pindah tempat gitu. Apa rahasianya? Kenapa beliau kok bisa sehat sekali, baik secara fisik maupun mental beliau? Karena itu tadi ruqyah beliau itu selalu terisi dengan baik. Hubungan dengan Allah itu diutamakan gitu. Insya Allah itu yang akan memberikan kekuatan. Jadi ruhnya kita itu yang akan menggerakkan diri kita kurang lebih segitu baik. Nanti istilahnya kalau ruh kita bagus, insya Allah ke emosional, ke mental itu ya juga akan bagus insya Allah itu. Karena memang tuntunannya kurang lebih seperti itu ya menurut saya gitu, pemahaman saya. Demikian Bu Onis. Terima kasih Bu Yanti. Ya, apalagi ya? Ini udah ada pertanyaan lagi belum? Belum ya? Oke, saya tanya ini aja. Tadi udah soal ini. Apa sih Bunda yang menjadi pengalaman terbaik dan pengalaman terburuk misalkan selama menjalani pilihan sebagai ibu rumah tangga? Gimana Bunda? Ada yang terbaik apa? Yang terburuk apa? Gitu. Pengalaman terbaik bagi saya adalah ketika saya bisa dekat dan membersamai anak-anak saya, karena memang itu niat saya ya. Saya bisa apa ya, kalau dalam sehari itu anak-anak lancar, bisa saya bersamai lancar, kemudian juga komunikasi dengan suami bagus kayak gitu. Itu udah berkah tersendiri bagi saya, itu pencapaian terbaik buat saya. Saya tidak muluk-muluk ya, intinya saya pengen memang apa ya, sesuai apa ya, keadaan yang kondusif lah ya di antara keluarga itu menjadi ini tersendiri buat saya, kebahagiaan saya tersendiri. Tapi kalau pengalaman terburuk, insya Allah tidak ada ya. Karena kalaupun ada ini, saya anggap itu adalah sebagai tantangan yang harus saya ada sesuatu kejadian yang memang di luar ekspektasi saya, itu adalah saya anggap sebagai itu tantangan gitu, bukan suatu hal yang buruk gitu. Itu tantangan yang memang harus saya selesaikan. Bagaimana caranya seperti itu. Jadi mengubah masalah menjadi tantangan gitu aja sih. Oke, gitu ya. Jadi itu juga jadi kuncian tuh. Suatu hal yang sama, tapi kalau sudut pandangnya kita beda, bakal beda ya. Jadi kalau itu masalah, sama-sama masalah misalkan. Tapi kalau kita menganggap ini tantangan, berarti sesuatu yang untuk ditaklukkan ya. Kalau masalah itu sesuatu yang menghambat, gitu kan ya Bunda ya. Kalau menghambat udah nggak bisa jalan, tapi kalau tantangan, wah ini justru nanti mengeluarkan potensi-potensi yang luar biasa ya, Masya Allah. Oke, jadi ini kemudian masih ada pertanyaan. Menurut saya ini ya, ini seru sekali menurut saya. Jadi kalau kita nggak terbayang sampai kita benar-benar menjalani ya. Kalau Bu Antik, kan dulu Bu Antik udah kerja ya, pengalaman bertahun-tahun di tempat kerja, punya skill macam-macam juga. Terus ada nggak skill yang dulu dipelajari atau yang dijalani di tempat kerja itu ketika pindah ke rumah itu juga terbawa, maksudnya berguna di dalam rumah. Skill yang dipelajari di waktu kerja kemudian dibawa ke rumah itu ada nggak Bunda? Yang ternyata berguna ya, apa mensupport proses di sini, gimana Bunda? Insya Allah ada Mbak Unis. Jadi karena saya menganggap semua itu apa yang saya temukan di dalam kehidupan saya itu adalah berkah, adalah sebuah pelajaran, adalah sebuah ilmu, maka insya Allah itu semua berguna pada ininya masing-masing gitu, pada tempatnya masing-masing. Misalnya saya bekerja di Departemen Keuangan, ya lama di sana, memang saya basicnya keuangan. Saya dari awal ya berputar-putar di keuangan gitu. Ada beberapa tentang ya apa ya kayak ilmu manage keuangan itu bagaimana gitu kan, meskipun tidak sempurna karena beda ya keuangan rumah tangga dengan keuangan perusahaan gitu kan ya, meskipun ya pasti banyak tantangannya gitu ya, ada oh iya perlu di kayak gini gitu kan. Terus apa ya yang lain mungkin ya banyak hal, attitude itu juga berpengaruh, kemudian mengelola apa ya insya Allah banyak lah ya yang bisa diterapkan gitu ya. Menjalin hubungan dengan relasi itu kan juga ini ya ilmu juga buat saya gitu kan, karena ya diperlukan skill khusus itu untuk
menjaga hubungan, bagaimana menghadapi pelanggan, bagaimana ini. Kebetulan kalau saya berjualan ya, yang saya hadapi adalah pelanggan. Nah, kalau saya pure ibu rumah tangga, pelanggan saya adalah suami saya dan juga anak saya, bagaimana menghadapi mereka kayak gitu. Ya, insya Allah itu ada manfaatnya banyak itu. Alhamdulillah gitu. Rasa bersyukur ya. Oke, ini ada 36 peserta, Masya Allah. Berapa? Silahkan kalau ada yang bertanya kembali ya, saya persilahkan. Itu tadi ya. Kalau tadi ngomongin skill yang yang dari tempat kerja dibawa ke rumah ya Bunda ya. Ternyata ada. Kalau ini Bunda, menurut Bunda, ternyata ketika Bunda udah masuk di rumah, skill apa yang ternyata benar-benar dibutuhkan, tapi tidak didapat di tempat kerja maupun di sekolah. Gimana tuh? Yang intinya yang tadi kan udah punya ya dibekali. Kalau yang ini Bunda, aduh kok aku nggak pernah belajar ini ya gitu. Ada nggak Bunda ya? Gimana Bunda? Cerita Bunda. Jadi ilmu yang tidak pernah saya dapatkan selama dalam hidup saya memang mungkin ilmu parenting ya, ilmu menjadi orang tua. Ilmu menjadi orang tua itu ya memang ya paling saya belajarnya dari apa yang sudah saya lihat, misalnya orang tua kayak gitu. Di kantor kan nggak dapat itu. Ya mungkin ada sih yang mungkin kan ada ini ya, persatuan ibu ya. Kalau di kantor itu kan ada persatuan ibu dan karyawati kayak gitu. Kadang-kadang mengadakan parenting ada sih gitu. Cuman memang mungkin kalau udah terjun ke dalam aktivitas sehari-hari di dalam rumah itu ya ternyata masih banyak banget gitu yang harus dipelajari seorang ibu untuk bisa ya karena parenting tuh banyak banget ya menurut saya, ada mendidik anaknya, kemudian mendidik diri juga, kemudian bagaimana mengelola keluarga kayak gitu. Jadi itu ilmu yang tidak saya dapatkan ya, maksudnya ya dapatkan ya ya adalah sedikit-sedikit lah ya, misalnya pas kayak gitu gitu. Tapi ya itu luar biasa, ilmu menjadi orang tua itu luar biasa yang memang kita harus terus belajar gitu Mbak Onis. Bentar ini ada. Oh ya. Ada yang bertanya, tapi sebelum itu mungkin saya mau tanya nih, Bunda, aktivitas yang apa sih Bunda yang jadi yang ini ya, ketika mungkin bukan aktivitas, support system ya, support system apa sih yang menurut Bunda itu ternyata sangat Bunda butuhkan dari lingkungan sekitar ya, pasca kembali ke rumah ini. Seperti apa Bunda yang Bunda harapkan gitu? Kan nanti kan beragam tantangannya ya. Nah, apa yang ternyata ini perlu sekali loh support dari society yang kayak gini gitu. Gimana Bunda? Society ya. Kalau society itu masyarakat atau lingkungan ya. Oh ya, kalau lingkungan itu ada lingkungan terdekat dan lingkungan ini masyarakat ya. Jadi lingkungan terdekat itu adalah suami. Pertama itu suami, karena suami itu tempat segalanya ya buat saya. Taruhlah gitu ya, selain Allah ya. Kalau Allah nomor satu tetap Allah ya. Nomor dua adalah suami yang memang kita bisa langsung komunikasi, langsung jawab, ngobrol sama manusia kayak gitu ya. Itu. Jadi suami, support sistemnya adalah suami. Dan anak-anak tentunya. Kalau ini, jadi kalau insya Allah hubungan kita dengan suami itu oke gitu, saya merasa oke, kita ya meskipun nggak kompak-kompak banget gitu, tapi komunikasi bagus dengan suami, insya Allah itu apa ya, akan dimudahkan gitu maksudnya untuk menjalankan kesehariannya kayak gitu. Jadi yang perlu di-maintain itu ya udah kita komunikasi sama suami itu tadi, kalau saya seperti itu. Ilmu komunikasinya ini ya terterapkan ya, terpakai ya. Jaga relasi tadi ya, klien utama sama konsultan mungkin ya malah. Ini udah ada beberapa pertanyaan ini yang paling terdekat yang saya baca yang paling bawah ya, lebih mudah daripada naik. Izin tanya Bunda, dengan kesibukan mengurus 4 anak berwirausaha juga mengurus rumah, apakah Bunda tetap butuh ART di rumah? Nah, ini teknis ya Bunda. Ini kalau Bunda mungkin akan sangat dibutuhkan untuk ibu-ibu yang mau ke arah sini ya Bunda. Mau mungkin juga mau hijrah atau seperti Bunda, perjalanan Bunda gitu. Gimana Bunda ini? Biar ada gambaran mungkin ya. Oke, baik. Nah, jadi gini, selama bekerja dulu saya selalu pakai ART, itu harus ya. Nah, ketika saya memutuskan resign, memang pertama kali yang menjadi note buat saya, karena kebetulan memang anak saya yang 2 itu sudah besar ketika saya resign kemarin, sudah usia di atas 10 tahun. Jadi
Poin pertama yang saya ajukan kepada suami itu, ayah nanti ketika Umi resign, Umi nggak pengen punya ART lagi. Saya bilang gitu. Loh kenapa? Gitu. Masya Allah. Ada. Iya, karena saya pengen mendidik anak-anak dengan sentuhan tangan saya sendiri. Kemudian saya pengen juga anak-anak itu bisa merasakan ini ya, mereka sudah terlatih dari awal gitu untuk bisa mengerjakan hal-hal rumah tangga, misalnya dalam hal rumah tangga, kerumah tanggaan. Saya merasa mereka wajib bisa, karena meskipun mereka suatu saat bisa membayar seseorang, tapi pikirkan juga ketika kamu mampu membayar, tapi ternyata tidak ada orang yang mau bekerja sama kamu, bagaimana? Gitu. Saya di luar ya Bunda ya. Jadi memang saya memutuskan untuk tidak punya ART, saya lebih memberdayakan diri dan juga anak-anak, tapi juga tidak menutup ini juga, maksudnya ketika saya lelah, ketika saya butuh, ya saya panggil, misalnya saya laundry untuk pakaian kayak gitu, panggil orang untuk setrika, misalnya kayak gitu karena keluarga besar, ketika memang saya benar-benar butuh. Tapi kalau memang masih bisa dihandle sendiri, kita kerjasama untuk sekeluarga, ya itu otomatis bapaknya juga turun tangan ya. Di rumah ada kerja tim ya Di intinya. family team ya. Family team, jadi seperti itu, semua terberdayakan. Ya. Bunda, suaranya agak dikerasin ya. Oh JJ ya, mohon maaf. Ya, oke Bunda, ini ada Kak Fauza, lagi raise hand, monggo silakan Mbak Fauza. Bunda Fauza. Ini kayaknya Kak Fauza ini. Silakan Kak Fauza. Saya senang sekali nih, ada yang muda yang mau sharing nih. Monggo, silakan Kak Fauza. Assalamualaikum Bu Anti, Bu Anis juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Fauza. Sebenarnya saya paling muda ya di sini. Saya asistennya Bu Anis di komunitas. Ya Masya Allah, saya mendapatkan ilmu dari cerita Bunda Antik. Dan alhamdulillah bisa berkesempatan belajar lebih awal mungkin dari teman-teman seumuran saya. Dan saya juga mendapatkan perspektif baru yang berbeda dari teman-teman seumuran saya juga. Karena apa ya, mungkin kalau generasi Z itu budayanya hustle culture yang ya kalau nggak kerja nggak keren gitu ya. Tapi kalau saya sendiri, Bunda saya keinginan nggak pengen kerja terlalu lama nantinya, ingin kembali juga untuk ya menjadi manajer rumah tangga, menjadi sosiopreneur yang istilahnya tetap bisa berpenghasilan di dalam meskipun di rumah gitu. Namun untuk itu ya Bunda, perlu banyak yang dipersiapkan tentunya, seperti ilmu parenting, ilmu bagaimana bisa tetap berpenghasilan meskipun di rumah. Nah, kira-kira pertanyaan saya ini ada atau tidak sih Bu dari semacam apa ya, penyesalan sendiri dari Bunda Antik, contohnya harus lebih belajar belajar ilmu lebih awal atau mempersiapkan tabungan dari awal, mungkin juga sekaligus bisa jadi pesan-pesan untuk saya sehingga saya bisa belajar dari situ dan mempersiapkan itu. Melihat saya sendiri masih mahasiswa gitu ya. Terima kasih Bunda. Masya Allah, saya paling senang kalau ada yang muda yang aktif ya, artinya lebih awal mempersiapkan. Menurut saya wah itu apa ya, curi start ya Bunda ya. Jadi Masya Allah. Oke, terima kasih Mbak Fauza. Oke, lanjut ke Bunda Antik, silahkan sebelum lupa nanti pertanyaannya apa. Nah, jadi tadi ada ini sedikit anak saya iklan lewat gitu, saya agak ya. Jadi pertanyaannya apa yang mesti dipersiapkan gitu ya? Iya, iya. Apa yang dipersiapkan kalau saya ini aja Mbak Fauza ya, memang untuk menjadi seorang, saya pede ya bilang manajer rumah tangga gitu, karena ibu rumah tangga itu sebenarnya keren kok. Mungkin kalau ada yang beranggapan nggak keren itu mungkin ini ya perlu menggali lagi gitu, karena memang peran sebagai ibu itu Masya Allah gitu. Jadi jangan pernah menyesal ketika saya sudah sekolah tinggi, mungkin ada juga yang bilang saya sudah sekolah tinggi untuk apa kok kembali ke rumah. Ya justru kalau menurut saya justru sekolah tinggi itu penting banget, tetap penting ya, tetap penting ya, biar bisa kembali ke rumah mendidik generasi kita, karena yang kita didik itu generasi loh, bukan hanya sekarang sekadar anak gitu. Kalau anak itu kan sudah, anak kita selesai,
tapi kita niatnya mendidik generasi. Kita mendidik anak kita mendidik anaknya lagi, sampai generasi keberapa kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi justru malah penting banget gitu, misalnya untuk ini ya. Terus kemudian persiapannya ya salah satunya bagus banget Mbak Fauza. Saya senang banget ketika ada generasi muda yang aware ya dengan mau-maunya ini gitu. Harus dimasukkan hebat langsung ya, Bang. Iya, mau-maunya ini bergabung komunitas ibu-ibu, misalnya menyimak ibu-ibu gini. Nah, itu ini bagian dari persiapan Mbak, menurut saya. Mbak Fauza ini sudah termasuk bagian persiapan ketika Mbak mau menyongsong nanti ke depannya kayak gitu. Jadi dengan kuliah itu tadi ilmunya insya Allah akan bisa terpakai. Kemudian untuk ini ya persiapan lagi, oke, saya sangat setuju Mbak ketika masih muda, ketika mereka belum memutuskan untuk menikah, ya bekerjalah gitu untuk menyalurkan energi, menyalurkan ilmu. Silahkan bekerja. Saya juga anak-anak saya gitu. Kalau ketika kalian masih muda, silahkan kalian berkarya gitu kan. Mau kerja di luar di publik ataupun di domestik, maksudnya di dalam rumah, misalnya dalam rumah, silakan. Tapi kalian harus tetap berkarya. Saya bilangnya berkarya ya, bukan bekerja kayak gitu. Karena artinya luas gitu kan. Kalau berkarya itu tidak semata-mata bekerja untuk instansi tertentu gitu. Jadi ibu-ibu misalnya di rumah pun tetap berkarya seperti itu. Nah, terus kemudian untuk menjadi itu tadi apa ya? Biar bisa gimana Mbak Oni, saya agak ini. Nah, oke, itu sudah cukup menjawab kok Bunda. Oke, ini maaf Bunda, saya ini tiba-tiba hujan, terus suaranya agak terganggu di sini, maaf. Ya, step-stepnya kurang lebih seperti itu. Ya, Sekarang itu insya sudah. Allah, Ya, jadi mungkin next selanjutnya adalah diajak ke grup hebat ya Bunda. Karena ada kurikulumnya juga, langsung belajar dengan mentor-mentor, langsung insya Allah kalau gitu ya Bunda. Oke, lanjutkan ini. Masya Allah Bunda, kita tanpa sengaja, tanpa sangan. Jadi ini ternyata Masya Allah, kita ngobrolnya sangat santai sampai udah jam segini. Tapi kita masih ada beberapa pertanyaan ya Bunda. Mungkin oke, ini apa ini bagaimana cara memandang ini Bunda? Apakah setelah menikah, setelah apa tadi kembali ke rumah, bagaimana Bunda memandang masa depan ini? Apakah ada yang berbeda gitu cara memandang masa depan ya? Mungkin kalau berkarir itu apa, kalau setelah enggak itu gimana? Ada nggak yang berbeda sudut pandangnya dalam memandang masa depan Bunda? Insya Allah tidak ada perbedaan ya. Masa depan itu milik Allah. Mungkin dulu ada Nih, saya sambil ini ya, scroll pertanyaan udah pertanyaan. Gimana Bunda? Mau dijawab sekarang? Iya, boleh. Iklan lagi tadi. Si kecil banget. Jadi ini apa namanya? Untuk sudut pandang masa depan, insya Allah tetap optimis ya, karena masa depan kita itu ada di genggaman Allah ya. Jadi tidak perlu risau lagi, tidak perlu khawatir dimanapun posisi kita saat ini, gitu kan. Yang penting kita ikhtiar, kita berdoa, kita mendekatkan diri pada Allah, kita serahkan pada Allah. Karena apapun mungkin apapun persoalan yang Allah berikan kepada kita, gitu ya. Karena memang hidup itu adalah ujian, pasti, dan Allah menurunkan ujian itu pasti sepaket dengan solusinya, gitu. Menurunkan persoalan sepaket dengan jawabannya. Jadi kalaupun nanti mungkin ya ada yang ini dulu pernah saya rasakan ketika saya resign nggak ya gitu. Jadi ada beberapa masukan, nih kamu ngapain sih resign? Udah dapat ini kok, kerja bagus-bagus kok, kamu mau resign? Nggak takut apa kalau suamimu meninggal nanti gitu? Nah, kurang lebih seperti itu ada, gitu kan? Oh iya, itu kan masa depan juga ya. Itu nggak perlu kita khawatirkan, insya Allah. Ya itu memang tidak mudah sih untuk meyakini itu, karena itu kan iman ya. Prosesnya panjang juga untuk meyakinkan itu semua, tapi selama kita terus memupuk itu keimanan kita bahwa rezeki itu ada di tangan Allah gitu kan, bukan di tangan perusahaan yang kita tempat kerja, bukan juga di bisnis kita. Jadi insya Allah pasti akan ini ya, maksudnya kalau saya memandang mungkin masa depan itu berkaitan dengan rezeki gitu ya, itu tidak perlu dikhawatirkan gitu. Justru yang saya khawatirkan itu adalah ini mungkin kekhawatiran pada umumnya ya, seorang ibu, seorang orang tua. Bagaimana anak-anak kita gitu kan? Bagaimana anak-anak itu? Apakah anak-anak itu
bagaimana ke depannya mereka. Kalau misalnya tanpa kita didik dari awal, dari sentuhan orang tuanya, bagaimana masa depan mereka? Itu justru yang saya khawatirkan memang, dan disitulah saya berusaha untuk terus mencari ilmu bagaimana agar saya bisa menjalankan amanah saya sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak dia. Tentang hasilnya tetap saya serahkan pada Allah sih. Harus optimis, kata hebat kan, relax dan optimis gitu. Masya Allah. Bunda, ini saya agak ngebut lagi nih, tapi oke. Ada pertanyaan tentang me time Bunda, dan time favoritnya apa? Me time favoritnya tentang me time apa Bunda? Seberapa mana Bunda? Me time favorit saya sederhana, ketika saya bisa membaca dengan santai. Saya bisa misalnya ya membaca buku, membaca Quran, terus kemudian saya bisa bercanda dengan anak-anak, saya bisa pergi bersama keluarga, itu sudah menjadi me time ya. Maksudnya buat saya itu sudah suatu healing tersendiri gitu. Kalau sharing-sharing gini termasuk me time nggak Bunda? Oh iya. Ini tantangan kalau gini ya. Ya tantangan ya, itu juga ya. Oke Bunda, kan ini masih ada pertanyaan lagi. Ini saya tadi udah hampir kelewat ini. Bunda, ini bagaimana menghilang ini Bunda Erna tadi mana ketinggalan pertanyaannya. Jadi intinya gini, apa pesan Bunda Antik untuk ibu yang sekarang masih bekerja, kayak gitu. Gimana Bunda? Itu dari Bunda Erna. Ini ya? Untuk yang udah masih bekerja ya Bunda. Nanti saya punya pertanyaan yang lain untuk ibu yang udah mau pulang ke rumah. Iya, pesan bagi ibu yang masih bekerja ya. Intinya bekerja di publik tentunya ya, di ranah publik itu sebenarnya mubah ya, boleh kok sama Allah itu. Tapi ya memang atas ridho suami, karena memang bagi yang berkeluarga ya, bagi yang sudah berkeluarga ya minta izin pada suami, kemudian keridhaan suami ya, karena ridho Allah ada pada ridho suami kalau sudah berkeluarga. Terus kemudian ya itu tadi, seperti yang suami saya bilang gitu, ya pada umumnya lah ya, jangan pernah meninggalkan kewajiban kita gitu kan, karena memang yang paling utama itu apa sih sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, kewajiban utamanya apa gitu, kembali ke sana, jangan sampai itu dinomorduakan, itu tetap harus dijalankan. Nah untuk kerja itu ya tinggal kita menyesuaikan sih, kayak gitu kan ya, karena ya kalaupun seimbang mungkin ya, seimbang itu kan bukan harus 50% ya, tetapi pada porsinya kayak gitu. Ya kalau ketika anak sakit kita kerja, ya yang utama adalah anak dulu. Ketika keluarga sakit ya keluarga dulu. Seperti itu kita bisa minta izin kepada atasan, kepada pimpinan kayak gitu, bahwa oh ada anggota keluarga saya yang sakit. Ya insya Allah itu porsinya. Jadi kan tidak harus oh anak saya sakit harus ditinggal kayak gitu. Kecuali ya pernah ngalamin juga itu kredit harus berangkat rapat, harus kayak gini. Ternyata di rumah ada yang memang lebih butuh, ya kita berarti harus mengutamakan rumah kayak gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi jangan pernah meninggalkan kewajiban kita yang utama, itu insya Allah untuk menjaga keseimbangan dan juga untuk menjaga hubungan kita dengan keluarga ya, baik suami, terutama suami. 7 menit ya Bunda. Ini saya masih ada pertanyaan ini tadi yang kalau yang itu yang bekerja ya. Kalau untuk yang ibu bekerja yang ingin kembali ke rumah, gimana? Apa Bunda? Pesannya, sarannya? Bagi ibu bekerja yang ingin kembali ke rumah, ya itu tadi ya yang saya garis bawahi, bekerja di ranah publik maupun di rumah itu adalah pilihan ya, pilihan kepada masing-masing. Tapi kalau pengen kembali ke rumah ya tadi seperti yang saya bilang tadi, mantapkan niat dulu biar tidak nanti kecewa di tengah jalan ketika menghadapi ujian gitu. Ujian itu pasti ada. Jadi ketika kita sudah berniat, niatnya kuat, ya di sana yang di-maintain gitu kan. Maksudnya ya karena apapun kalau tidak didasari dengan niat yang kuat ya akan mudah goyah, dapat ujian sedikit ya balik lagi, bisa aja nyalah-nyalahin kayak gitu ya. Itu tadi. Kemudian dikomunikasikanlah dengan pasangan karena itu penting. Jangan sampai nanti ketika kita memutuskan ataupun suami yang mengharapkan ini, jadi kan ada ini ya, pengen kembali ke rumah itu kan ada mungkin ada niat sendiri, ada juga niat dari, maksudnya ada suruhan dari pihak dari luar kita gitu. Ya diskusikan gitu,
diskusikan. Meskipun niat sendiri, diskusi. Kalaupun itu atas dasar, oh iya saran dari orang lain, ya diskusikan. Nah, cari win-win solution-nya nanti. Tidak harus berhenti sekarang, tidak harus ini sekarang ya. Jadi ya itu tadi step-stepnya ya silahkan dipikirkan karena yang paling tahu kondisinya ya Bunda sendiri gitu. Apakah memang bisa diputuskan lebih cepat ataukah masih nanti gitu. Tapi niatan itu insya Allah sangat baik gitu kan. Sebenarnya ada satu pertanyaan terakhir, tapi tentang itu teknis homeschooling sebenarnya. Mungkin kita next time kita bikin event lagi ya tentang homeschooling ya Bunda ya. Dengan mungkin beberapa narasumber gitu ya. Mungkin lebih rame gitu ya. Ada yang kita ada komisi hebat, ada beberapa yang putranya 5 homeschooling juga, ada yang putranya beberapa yang putranya hanya 2 tapi juga homeschooling, ada yang usia dini, ada usia macam-macam ya Bunda ya. Mungkin next kita bikin event ya, karena ini teknis sekali. Misalnya tahu rencana belajar kuliah anaknya itu kan homeschooling ya, mungkin nanti next time aja ya kita bikin event terpisah. Ini waduh nanti ada Bunda Maulidi dah mau resen, monggo deh Bunda terakhir penanya terakhir ini kita insya Allah 4 menit lagi kita tutup ya Bunda ya. Monggo Bunda Maulidi silakan. Bunda resen ya. Bunda Maulida. Assalamualaikum Bunda Maulida. Enggak? Ditanya enggak ya? Pencet atau gimana? Ya udah. Oke, kalau pencet ya kayaknya ya. Udah, saya turunkan aja. Oke, karena udah ini kalau saya mau nanyakan ke Bunda Anti, persiapan apa kira-kira di samping komunikasi yang dibangun sama terutama suami, juga lingkungan sekitar, terutama yang di dalam tadi ya, yang internal dan eksternal, persiapan lainnya apa Bun yang kira-kira untuk mengantisipasi masalah-masalah yang timbul setelah kembali ke rumah itu Bun? Masalah ya, sejauh ini alhamdulillah tidak mengalami masalah karena memang alhamdulillah kami saya ya sebelum memutuskan itu kan sudah istilahnya memang terencana juga, nggak serta merta gitu, sudah terencana dan memang sudah ada komunikasi dengan suami karena itu yang paling penting. Kalau di luar itu kan, di luar suami, di luar keluarga inti itu kan istilahnya ya kita yang punya keputusan, ya mereka tinggal melihat aja gitu. Maksudnya nggak banyak berpengaruh buat saya gitu. Yang penting saya dengan suami sudah sepakat kita menjalani keputusan ini, kita jalankan sama-sama, itu sudah menjadi kekuatan tersendiri buat saya. Kalau untuk persiapan-persiapan ya itu tadi dipikirkan dulu ketika mau resign itu, apakah kita ini sebagai tulang punggung keluarga atau bukan. Kalau memang bukan, ya mungkin itu bisa ini tadi kalkulasi ya sebelum keuntungan kerugiannya gitu. Maksudnya lebih banyak mana gitu. Dan lebih banyak mana juga manfaat dan juga atau kemudaratannya gitu kan. Saya lebih mengacu ke sana. Kalau memang lebih banyak manfaatnya saya untuk tinggal di rumah, ya saya balik ke rumah gitu. Dan insya Allah saya berkeyakinan bahwa ketika saya pulang ke rumah itu akan jauh lebih besar manfaatnya. Memang ada hal-hal yang saya korbankan, mungkin teman-teman saya di luar, kemudian mungkin penghasilan saya, tapi itu semua tidak terlalu berpengaruh pada saya karena memang Bismillah ya itu tadi sudah niat dari awal, insya Allah ya. Ini bukan menyombongkan diri, tetapi demi menguatkan memang ya itu prosesnya dari saya gitu kan. Dan saya tidak berharap ada ujian-ujian yang besar dari Allah ya, tapi mudah-mudahan dengan keputusan saya ini saya sudah melewati proses berdoa juga kepada Allah dan ini ya semoga Allah akan membukakan jalan-jalannya bagi saya ketika nanti ada tantangan maupun ujian yang datang gitu. Demikian Bunda. Terima kasih Bunda Anti. Terima kasih Bunda Maulida pertanyaannya. Masya Allah ini ternyata nggak 2 jam ya, 2,5 jam ya. Masya Allah. Oke, ya ini terima kasih sebelum semua peserta. Masya Allah, alhamdulillah. Bunda, kita akan menutup acara ini ya. Oke, boleh kita foto bersama nggak? Sebelum saya lupa. Boleh nggak? Boleh buat dokumentasi di Hebat ya. Oh ini Mbak Fauza mau bantu foto, Masya Allah. Saya senang banget kalau ada Monggo Bunda boleh.
Open kamera ya Bunda Anisya. Oke, saya ini spotlightnya dulu ya. Stop dulu spotlightnya. Satu, mana fotonya? Oke, kita mau foto bersama ya. Nanti harapannya kita seharusnya bikin WAG ya, biar nanti bisa konsultasi lebih intens, misalkan Anda seperti itu ya. Tapi next insya Allah lah. Kalau sekarang yang penting kita semoga bermanfaat ya obrolan sore kita ya Bunda ya. Doa baik semoga terlangitkan. Oke. Ini sambil nyapa-nyapa nih, Masya Allah. Ini dari mana aja nih, Masya Allah. Iya, ini ada Bunda. Coba, wah, yang jauh-jauh juga datang nih. Tadi kita belum sapa-sapa. Yang deket juga ada nih, Mbak Bunda Erli, Bunda ini ada juga Bunda Amir ini, Bunda Wiwi, Bunda Nabila. Oke, wah ini sini udah hujan ini, Masya Allah. Ini waktu yang setelah asar hujan, Masya Allah. Terus kita sedang berkumpul di sini untuk menggali sebuah inspirasi ya, Masya Allah. Semoga doa-doa baik kita semakin diridhoi Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Ini Mbak Fauza udah siap kayaknya. Ini aja ya. Ada berapa halaman? Ada 2 ya. Mau dimulai Mbak Fauza? Saya dibantuin sama Mbak Fauza, Mas Alat. Ini ada Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3. Udah? Halaman kedua ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah, Bu. Oke, Terima kasih. Gercep sekali. Terima kasih Mbak Fauza. Oke, jazakumullah khairan. Oke, sebelum saya tutup ya, saya izin mari kita baca doa dulu untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah, segala puji bagi Allah ya yang telah mengaruniai ini semua. Semoga kita bersaksi bahwa Allah Tuhan kita, dan kita mohon ampun dan kepadanya. Semoga yang sore ini kita semua dapat kebaikan dari acara ini. Demikian, terima kasih sekali lagi kepada Bunda Antik. Terima kasih keluarganya Bunda Antik juga menyempatkan untuk membackup ya, sehingga acara ini terselenggara. Demikian juga terima kasih semua peserta. Masya Allah, saya sebenarnya sudah janjian sama Bunda Antik. Ini Bunda Antik bilang, paling pesertanya cuma berapa orang. Masya Allah, hari ini yang datang, saya buktikan bahwa ini adalah menunjukkan bahwa siapa aja di dalam kehidupan kita semuanya memiliki pesan dan insya Allah bermanfaat. Itu semuanya. Sekali lagi, jazakumullah khairan. Saya mewakili semua tim, minta maaf kalau misalkan ada salah, pasti ada ya, kemudian sepenuhnya dari saya, kebaikan semua dari milik Allah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima semuanya. kasih banyak Bunda-bunda semuanya yang dan menyimak. Terima kasih Bunda Antik, terima kasih teman-teman, Bunda. Maaf lahir batin, Bunda-bunda semuanya. Sama-sama Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih semuanya. Kita tutup dulu ya, izin menutup dulu. Assalamualaikum.